Windy. Puasa semuanya? Puasa? Insya Allah puasa, Windy Bu. ngantuk. Windy ngantuk. Oke, insya Allah puasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Puasa? Yang nggak apa-apa, yang nggak apa-apa ya. Saya kita harus menjaga, karena masih dalam kondisi pandemi, jaga prokes walaupun kalian belum keluar rumah, dan kalau bisa keluar rumah jika kondisi mendesak sekali. Oke, sepertinya kalian sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kalian. Kemarin saya sudah mengupload apa saja bahan ajar LKPD, kemudian video pembelajaran, dan ke dalam Google Classroom ya. Nah, kemudian LKPD tersebut kan ada apa namanya tugas kelompok dan tugas individu juga sudah saya upload. Nah, kalian sudah berdiskusi juga mulai dari kemarin melalui grup WA dan melalui Classroom mulai kegiatan. Suaranya putus, Bu. Sebentar. Putus ya jaringannya. Di sayanya jaringannya mungkin. Saya share screen dulu ya. Makanya saya tadi minta diulang lagi karena itu tadi suaranya. Saya coba share screen dulu. Share screen aja. Mohon maaf ya. Tadi yang itu diskusi di Jimit, kelompok mana berapa tadi? 3A ya? Jaringannya aman. Menunggu share screen-nya. Sudah muncul kah? Belum. Iya. Ini jaringannya. Seperti itulah trouble. Kalau jaringan di luar kuasa kita ya. Kita berencana, manusia hanya berencana, Tuhan yang menentukan. Sudah muncul? Sudah. Gimana soal tugas kelompoknya? Bisa ngerti kan? Paham? Asik nggak tuh ngerjain soalnya? Belum apa? Belum paham. Tapi sebagian besar udah paham ya. Gimana? Asik nggak apa bikin soal? Pusing. Enggak ya, nggak bikin pusing ya, asik ya. Menggemaskan soalnya gitu ya. Memancing kalian, aduh biar bisa nih bagaimana caranya. Oke, sudah keluar presentingnya? Udah muncul? Udah, Bu. Udah. Ya? Oke. Kita sudah menginjak ke pertemuan yang pertama, yaitu matematika wajib kelas 12 untuk geometri ruang jarak titik ke titik. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Naila, silakan dipimpin doanya. Pimpin doa. Sebelum memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Naila sudah memimpin doanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan aktivitas untuk hari ini. Kemudian selanjutnya di sini akan saya share daftar hadir.
belum ada ya linknya ya? Karena tadi saya sempat keluar dulu dari ini. Link daftar hadirnya akan saya kirimkan. Biasanya kalian belajar matematika di kelas 11 kemarin dengan saya yang ini ya. Nilainya bagaimana kemarin? Puas ya? Nilai matematikanya? Halo? Suaranya Bu putus-putus. Suara saya suaranya putus-putus ya? Iya Bu. Bu. Iya, putus. Silakan. Ini link daftar hadirnya sudah saya sematkan di kolom chat. Silakan diisi. Sudah nampak? Ada? Ada. Silakan isi dulu. Saya cek. Ada ya, silakan isi ya. Iya Bu. Ya. Siapa yang nggak di-mute itu tadi? Di-mute dulu suaranya. Ya. Diisi, sudah diisi kah? Udah Bu. Oke. Udah ya? Baru 5 orang. Silakan yang belum ditunggu untuk mengisi daftar hadir. Oke, yang belum ditunggu. Yang belum ditunggu, kita lanjutkan kembali sambil menunggu. Kemudian kemarin kan sudah saya upload mengenai bahan ajar, PPT, dan video ya. Kalian sudah lihat videonya? Sudah melihat? Oh. Suara saya putus. Putus-putus Bu suaranya. Putus-putus Bu suaranya. Suaranya masih Gitu. putus. Oke, sekarang. Kalian kemarin sudah ya. Kalian sudah melihat videonya kemarin kan sama PPT dan bahan ajar? Sudah? Sudah? Udah. Udah. Oke. Dijawab. Oke. Apa sih yang kita akan bahas kali ini, yaitu mengenai materi geometri ruang, khususnya jarak titik ke titik. Perhatikan, kalian tentunya sudah pernah belajar mengenai geometri datar di SMP kan? Oke, kali ini tentunya kalian sudah tahu macam-macam bangun ruang itu apa aja sih? Kalian tahu ini gambar apa? Kalian tahu ini gambar apa? Hah? Apa ini namanya? Ini adalah macam-macam bangun ruang. Halo? Ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Yang ini nih. Ini gambar apa ini? Apakah suara saya tidak jelas? Halo? Masih putus-putus? Masih Bu. Halo? Masih Bu. Pipin? Masih Bu. Masih Bu. Iya Bu. Dengar? Masih ya? Dengar, tolong dijawab. Ini ruang kelihatan macam-macam
Ya, ini gambar apa? Apa? Ini macam-macam bangun ruang kan? Ini gambar di limas. Ini gambar apa? Kerucut. Ya, ini gambar apa? Atau balok, us. Ini apa? Tabung dan ini apa? Bola. Ini adalah macam-macam bentuk bangun ruang. Oke, suaranya terputus-putus sih, jadi tidak jelas banget. Oke. Tentunya bangun-bangun ruang ini sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari dong. Sering kalian lihat. Bentuk yang menyerupai bangun-bangun ruang itu diantaranya adalah apa ini? Ruangan ya. Ruangan keluarga. Nah, dengan mempelajari jarak titik ke titik dalam ruang, nanti kalian akan dapat menentukan. Kalian nih mau masang, misalnya nih, kalian mau masang lampu gantung ini. Bagaimana sih biar lampu tersebut dapat tepat diletakkan di tengah-tengah langit-langit ruangan? Atau di sini ada lampu-lampu yang di pinggir ini nih. Biar jarak antara satu lampu dengan lampu yang lainnya itu dapat memiliki jarak yang sama. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari. Tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari seperti ini. Atau siapa yang suka pesta ulang tahun? Biasanya dalam pesta ulang tahun kita mendekor ruangan kan? Pakai pita nih biar pakai pita biar apa? Biar menarik kan, biar bagus gitu kan. Nah, bagaimana cara menentukan panjang pita dari sini nih, dari lampu ini ke ujung setiap dindingnya ke bawah, berapa banyak pita yang dibutuhkan untuk mendekor ruangan tersebut. Nah, untuk itu, dengan cara mempelajari jarak titik ke titik dalam bangun ruang, kalian nanti akan dapat menggunakannya atau dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu gunanya. Oke. Kemudian, apa sih tujuan kita mempelajari jarak titik ke titik dalam ruang? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dengan adanya kalian mempelajari jarak titik ke titik dalam ruang, kalian nanti diharapkan dapat menerapkan dan menjelaskan kembali konsep jarak titik ke titik dalam ruang. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat menentukan jarak titik ke titik dalam ruang. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis masalah kontekstual, itu masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan jarak titik ke titik dalam ruang. Oke, di sini saya ingin memberikan bagaimana penilaian dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama, penilaian sikap. Sini kriterianya ada 1, 2, 3, sampai 4, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, ini bagaimana kalian bersikap santun, aktif, dan toleransi. Kemudian itu penilaian sikapnya, nanti bisa kalian pelajari, PPT-nya sudah saya share. Kemudian bagaimana dengan penilaian pengetahuan. Nah, yang tadi kalian sudah diskusikan, permasalahan-permasalahan dalam LKPD-nya ini bobotnya sudah ada. Nah, nanti skornya bagaimana? Apa kalian nanti benar semua atau tidak untuk setiap permasalahan? Nanti nilainya. Nih, seperti itu. Ya. Kemudian ada penilaian keterampilan juga. Melalui apa keterampilan itu? Ini dia kriterianya. Kalian bisa pelajari. Ya. Jadi ada 3 aspek penilaian: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke? Kemarin saya sudah untuk di grup ada video. Ya. Amati video tersebut untuk mengetahui sejauh mana kalian kesiapannya mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Saya ingin membuat kuis putar video yang kemarin. Ya, ada kuis nih. Kuisnya hanya bentuk gambar-gambar saja. Kalian pasti bisa menjawabnya. Nggak usah khawatir. Oke. Saya kirimkan link kuisnya. Lalu kalian isi.
Lagi loading dulu. Seperti biasa hari ini entah kenapa jaringan tidak bersahabat. Bentar ya. Oke. Saya salin dulu. Kolom chat lagi saya sematkan link kuis untuk pertemuan. Silakan diisi kuisnya. Berapa menit? Butuh 5 menit saya ya. 5 menit saja. Silakan. Diisi kuisnya. 5 menit dari sekarang berarti sampai jam 9.47 tambah 5 berarti jam 9.52. Silakan diisi. Oke, dikirim jawabnya. 2 menit lagi. Di stop. Baru ada 11 orang, 10 orang. Oke, ada 15 orang ditunggu sama saya. Ada 29, baru 11, berarti ada berapa kurangnya? 18 orang lagi ya. Tunggu. Nanti kita bahas sebentar. Yuk. Oke. Sip. Ayo. Oke. Sedikit lagi. Yang belum.
Mm. Oke, 1 menit lagi. Jam 9:52. Gampang-gampang kan, cuma gambar doang. Oke, saya tunggu. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dikirim. Ayo semua yang belum. Nih masih banyak yang belum. Oke. Kita bahas. Ya. Perhatikan soal yang pertama. Gambar manakah yang menyerupai titik? Yang mana nih? Yang C. A, B, C, atau D? C. Yang C. Betul. Ini. Iya, sip. 100 untuk yang dapat C. Oke, ini yang titik ya. Kalau yang lain bukan. Ini adalah apa? Ini garis, ini juga bentuk bukan titik. Berapa ini? Gambar bintang. Bisa dilihat kita di malam hari. Oke, betul. 100 untuk yang dapat jawab titik. Nah, kemudian definisi titik itu sendiri yang mana? A. Yang pertama, betul, yang A, yaitu apa? Bagian terkecil dari suatu objek geometri yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, maupun tinggi. Ya, sip, good job. Ya, alhamdulillah berarti kalian udah paham. Kemudian yang ketiga, soal yang tiga apa nih? Yang tidak termasuk bangun ruang yang mana? yang tidak termasuk. yang C. Yang tidak C. mana? Ini gambar bangun berarti yang itu ruang. Yang mana? Yang C, bukan bangun ruang. Oke, sip, benar. 100. Good job untuk kalian. Kemudian pertanyaannya. Oh, ini pertanyaan apa maksudnya ini? Yang dimaksud dengan bangun ruang itu apa? Bangun datar yang C. Yang terdiri Apa dari itu? 3. Bangun datar yang terdiri dari 3. Oh, Dari gitu. 3 garis lurus dan 3 titik di setiap sudutnya dengan total berjumlah 180. Ini. Ada yang lain? Jawab lain ada nggak? Yang B, Yang? Bu. Yang B, Bu. Yang apa itu? Suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Oke, ya. Yang paling tepat jawabannya adalah yang kedua ini. Bangun ruang itu adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, atau juga yang membatasinya. Kalau yang tadi yang disebutkan yang pertama, bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus itu namanya apa? Punya 3 sisi, namanya apa? Segitiga. Oke, betul. Jadi yang ketiga ini namanya segitiga. Oke, nggak apa-apa. Kalian sudah dapat menjawab. Di sini nilainya nanti akan saya share. Oke, terima kasih sudah menguis. Saya dulu. Kemudian kita lanjut kembali. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti langkah pelajaran selanjutnya. Ya. Perhatikan baik-baik ini. Ini adalah gambar peta Jakarta-Jogja. Ya, peta dari Jakarta-Jogja. Kalau kita ukur, pastinya jauh banget dong jarak dari A ke B, dari kota Jakarta ke Yogyakarta, ya kan? Kalau kita jalan kaki, waduh bisa berhari-hari kita ke sana. Kalau misalnya kita naik mobil, kendaraan darat, butuh waktu berapa lama? Pasti berjam-jam kan? Ya. Nah, mengapa waktu tempuh yang dibutuhkan oleh pesawat terbang itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kita naik mobil jika keduanya berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta? Nah, kenapa seperti itu? Kemudian, ini adalah jalan berkelok. Jalan kelok 11 namanya adanya di Yogyakarta. Nah, kalau kalian bersepeda melewati jalan berkelok tersebut,
Seperti pada gambar, misalnya di sini ada titiknya, titik A-nya di sini, titik A-nya di sini misalnya nih. Kemudian di sini adalah titik B. Kamu jalan naik sepeda ke sini. Pasti membutuhkan waktu yang lama dong. Dan pasti membutuhkan mengeluarkan tenaga yang cukup besar. Apalagi kalau ini kalau turunan sih agak mending ya kalian. Tapi kalau dari bawah sini ke atas naik sepeda, waduh, bagaimana tuh? Pasti membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang pasti menguras tenaga yang lebih banyak lagi. Nah, bagaimana caranya kalian melewati jalan berkelok ini, tapi tidak membutuhkan waktu yang sangat lama? Nah, tentunya ilustrasi ini dapat mengantarkan kalian untuk membahas bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik, khususnya di sini dalam ruang. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah berdiskusi lewat GCR dan lewat WA. Sepertinya kalian kita lebih mudah diskusi itu melalui apa? WhatsApp ya. Dan juga tadi saya sedikit bangga juga ada beberapa dari kalian yang berdiskusi melalui Google Meet ya. Di sini tidak saya share, berdiskusi lewat Gmeet. Coba saya lihat dulu. Ada yang tadi diskusi lewat Gmeet nih. Diskusinya seperti ini, kayaknya kelompok 3A. Oke. Diskusi kalian tadi bagaimana? Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap untuk presentasi? Sudah ya? Oke, kita langsung saja ke presentasi. Kalian tadi sudah berdiskusi, tidak bisa saya tampilkan karena di sini jaringannya agak lumayan abang, tidak memperlihatkan hasil diskusi kalian, tapi saya yakin kalian tadi sudah mantap hasil diskusinya. Silakan tinggal dipresentasikannya. Untuk permasalahan yang pertama dalam PD, silakan dipresentasikan. Saya stop presenting dulu. Oke. Untuk permasalahan yang pertama, kelompoknya Yesi, yaitu kelompok 5A, silakan dipresentasikan. Silakan Yesi. Yesinya ada? Ada. Mana Yesi? Ada. Silakan share screen. Tolong ini Yuli di mute dulu sama mute. Silakan Yesi. Share screen. Oh Yuli. Silakan. Iya betul. Betul. Itu guru tak? Ya. Silakan. Bu bagikannya kok nggak? Bu bagikannya kok nggak? Ini benar ya. Sudah muncul. Tinggal dicari gambarnya yang mana. Yang mau dipresent. Ya geser aja cari. Iya bang. Terus itu udah muncul. Hilang. Bisa. Bagikan apa? Iya benar itu. Lalu dibuka galerinya.
Oh, dibuka. Terus Oh, galeri. digeser aja itunya. Ah, digeser aja, digeser. Digeser dikit. Digeser. Nah, digeser. Nah, terus geser ke kanan lagi. Nah, itu dia tuh. Nah, kelewat. Diklik itu. Silakan diperbesar. Di zoom biar kelihatan oleh teman-temannya. Silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya. Nama, kelompok, dan dari kelas mana. Silakan. Nama saya Yesi Rizkyanti dari kelompok 5A dari kelas 12. Berdasarkan masalah 1, di sini ada gambar yang merupakan rute antara kota A, B, C, dan D. Gambar tersebut menunjukkan kota-kota yang terhubung. Sebuah titik menunjukkan sebuah kota, dan ruas garis menunjukkan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut dengan panjang lintasan yang sudah ditentukan. Jika Ali berada di kota A, kemudian dia akan mengunjungi rumah neneknya yang berada di kota C. Di sini ada soal yang pertama, tentukan kemungkinan rute yang akan dipilih Ali. Yang pertama, dari rute A ke B, lalu ke C. Dengan panjang lintasan dari kota A ke B adalah 21 km. Dan panjang lintasan dari kota B ke C adalah 18 km. Maka 51 km tambah 18 km sama dengan 39 km. Yang kedua, dari kota A ke kota D, lalu ke kota C. Dengan panjang lintasan dari kota A adalah 20 km, dan panjang lintasan dari kota D ke C adalah 25 km. Maka 20 ditambah 25 sama dengan 45 km. Yang ketiga, dari kota A langsung ke kota C dengan panjang lintasan 30 km. Yang keempat, dari kota A kemudian ke kota D, lalu ke kota C. Dengan panjang lintasan dari kota A ke kota B adalah 21 km. Dan panjang lintasan dari kota B ke D 22 km. Dan panjang lintasan dari kota D ke kota C adalah 25 km. Maka 21 ditambah 22 ditambah 25 sama dengan 68 km. Yang kelima, dari kota A ke kota D, kemudian ke kota B, lalu ke kota C. Dengan panjang lintasan dari kota A ke kota D adalah 20 meter. Dari kota D ke kota B adalah 22 km. Dan dari kota B ke C adalah 20 ditambah 22 tambah 18 sama dengan 60 km. Soal yang kedua, agar Ali dapat segera sampai ke rumah neneknya, yang harus dipilih oleh Ali. Maka rute yang akan dipilih Ali adalah rute A ke C dengan panjang lintasan 30 km. Mengapa? Karena rute A ke C merupakan rute yang paling dekat. Dalam kesimpulan, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Oke. Good job untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 5A. Boleh ditutup share screen-nya? Stop. Ya. Terima kasih Yuli.
Oke. Good job untuk kelompok 5A. Kalian sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang pertama dalam LKPD. Mohon maaf, boleh di-mute dulu? Ya. Oke. Terima kasih. Yang lain, kelompok lain ada yang mau menanggapi, silakan, atau ada yang mau bertanya? Ayo. Ada tidak? Tidak ada? Yuli, mohon maaf, di-mute bisa? Yuli, di-mute. Ya, di-mute. Oke. Terima kasih. Di-mute belum? Yuli. Nah, sip. Oke, kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau ada yang menjawab berbeda? Tidak ada? Sama ya? Tolong dijawab. Tidak ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Berarti saya anggap kalau diam berarti tidak ada yang mau bertanya. Artinya kalian sudah memahami permasalahan yang pertama. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua dalam LKPD. Untuk permasalahan yang kedua, kelompok Naila. Kelompok 4A, silakan dipresentasikan. Siapa yang mau presentasi? Revi, Bu. Revi, silakan Revi. Share screen dulu. Sebutkan nama, kelas, dan kelompoknya. Silakan. Nama Revi Septiani dari kelompok 4A. Perhatikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm berikut. Tentukan jarak titik A ke K dengan titik K adalah titik tengah EC. Mohon maaf, Revi, sebentar. Sebentar, Revi. Revi. Iya, Adanya lagi ngomong. Adanya, tolong itu jauh dulu sebentar biar nggak suara adiknya. Ya. Bu, ulang, Bu. Iya, diulang. Tolong adiknya suruh agak jauh dulu sebentar. Biar tidak. Ya, Bu, udah. Iya, udah. Silakan diulangi lagi, Revi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Waalaikumsalam Septiani. warahmatullahi. Nama saya Revi Septiani. Saya dari kelas 11 IPS 5 kelompok 4A. Masalah 3. Perhatikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm berikut. A. Tentukan titik A. Ya, gambarnya belum ada, Revi. Revi, maaf. Belum. Ya. Belum ada sih. Gelap. Yang lainnya gimana? Udah ada belum? Tadi dulu. Ya. Ulang aja. Ada nggak, Bu? Udah. Baru muncul, baru mulai. Belum. Ada kan? Ada. Lama. Ya, jaringannya mungkin. Ya, silakan. Aduh, tuh mana yang berkan? Udah. Perhatikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm berikut. A. Tentukan titik A ke K dengan titik K adalah titik tengah EC.
Jarak titik B ke K, titik K berada pada garis EH dengan EK sama dengan 2KH. Jawaban yang A. Diketahui jarak titik A ke K dengan titik K, titik tengah dari C. Hanya menghitung titik K ada di tengah-tengah titik E dan C, maka cara menghitung jarak titik A ke K menggunakan segitiga siku-siku. Tiga siku-siku di mana kedua sisi memiliki panjang rusuk yang sama yaitu 6 cm. Setelah sudah digambar, kita lihat masih ada sisi yang belum diketahui panjang rusuknya. Jadi kita cari dulu panjang rusuk dari E dan G. EG sama dengan akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 36 sama dengan akar 72. Akar 72 sama dengan akar 36 kali 2 sama dengan 6 akar 2. Setelah sudah mengetahui panjang rusuk EG, maka selanjutnya kita mencari panjang titik A ke K. Di sini kita gambar segitiga siku-siku lagi. Jika sudah digambar, kita lanjut mencari panjang sisi. Buka kurung IJ, tutup kurung sama dengan 3 akar 2. Lanjut mencari AI. Ini sama dengan 2, buka kurung AE, tutup kurung, sama dengan 1/2, buka kurung AG, tutup kurung, sama dengan 3. Jika jarak antara titik A ke K sebagai berikut, kita tulis rumusnya dulu. Yang AK sama dengan akar AI kuadrat tambah I kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 18 sama dengan akar 27 dengan akar 9 kali 3 disederhanakan menjadi 3 akar 3. Jadi jarak titik A ke K adalah 3 akar 3. Jarak titik B dan titik K berada pada garis EH dengan EK sama dengan 2KH. Ditanya menghitung jarak B ke K. Jawab, kita buat terlebih dahulu segitiga siku-siku. Sudah buat segitiganya, kita lanjut mencari panjang rusuk dan titiknya K. EK sama dengan 2K. EK per KH sama dengan 2/1. Di bawahnya lagi, EK sama dengan 2/3, kurung 6, kurung. Di bawahnya lagi, EK sama dengan 2/3, 6, sama dengan 4. Diperoleh 4, karena 6 bisa disederhanakan, caranya 2 kali 6 bagi 3, itu 4. Jadi, jarak titik B ke K adalah BK sama dengan akar BE kuadrat tambah EK kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat 6 akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 72 tambah 16 sama dengan 88. Jika disederhanakan menjadi 2 akar 22. Jadi jarak titik B ke K adalah 2 akar 22. Kesimpulan, untuk menyelesaikan masalah ini harus menggunakan rumus Pitagoras untuk menentukan jarak A ke K, B ke K. Misalnya menggunakan segitiga. Terima kasih, Refli. Boleh di stop share-nya. Mimin, tolong di-mute. Miminnya kemana ini? Mimin, tolong di-mute.
Mimin. Min. Sebentar ya. Mimin tolong mute. Mimin. Oke. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Good job untuk Revi dan teman-teman. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ke permasalahan yang ketiga. Permasalahan ketiga ini dari kelompok 2B. Silakan Pipin kalau nggak salah. Apa mau Windy? Silakan. Windy dulu, Bu. Oke, silakan. Udah ada belum, Bu? Ibu Sudah udah baru belum? masih proses. Oh, ntar dulu. Dikit lagi masih proses. Masih proses. Oh, tinggal buka. Iya, buka gambarnya. Ya, udah kelihatan. Tinggal buka gambarnya. Oh, ya. Ya. Wait, Bu. Nggak apa-apa. Ini, Bu. Udah belum? Ya, mana? Belum. Kamu belum pilih gambarnya. Sip. Silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya serta kelas. Ya, sudah. Sebutkan nama dulu dan kelompoknya dan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Windy Septianti Lestari dari kelompok 2B dari kelas 12 IPS 6. Saya di sini akan mempresentasikan masalah cara penyelesaian masalah 3. Diketahui sebuah ruangan berbentuk balok dengan ukuran panjang 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Jika seekor kucing bernama Tom terletak di salah satu titik di sudut bagian atas ruangan, dan seekor tikus bernama Jerry terletak di salah satu titik sudut bagian bawah ruangan, maka ada berapa kemungkinan posisi Tom dan Jerry? Berapakah jarak terjauh antara Tom dan Jerry? Berapakah jarak terdekat antara Tom dan Jerry? Dan tentukan selisih jarak terjauh dan terdekat antara Tom dan Jerry. Di sini ada petunjuknya. Buatlah balok tersebut dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kayak gini nih baloknya, Bu. Untuk posisi Tom kemungkinan bisa ada di titik E, F, G, H. Dan untuk posisi Jerry kemungkinan bisa ada di titik A, B, C, D. Sudah, Bu, dilanjutin Pipin. Oke, silakan. Lanjutin Pipin. Ya. Ibu udah ada belum, Bu? Udah muncul. Udah ada belum, Bu? Udah, silakan. Udah. Ya. Di zoom, diperbesar. Untuk soal yang nomor 2, berapakah jarak terjauh antara Tom dan Jerry? Jadi di sini kita ambil Tom itu berada di titik G dan Jerry berada di titik A. Jadi jarak terjauh antara Tom dan Jerry yaitu dari titik G ke titik A. Dari titik G ke titik A itu kita menggunakan segitiga ACG dengan siku-siku berada di C. Jadi GA sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, di sini AC belum diketahui jaraknya dari A ke C. Jadi sebelum menghitung GA, kita hitung dulu terlebih dahulu AC-nya. Jarak dari A ke C kita menggunakan segitiga ABC. Di sini jarak dari A ke B yaitu
8 dan dari B ke C yaitu 6. Berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat, yaitu AB-nya 8 kuadrat dan BC-nya 6 kuadrat. Itu berarti akar dari 8 kuadrat yaitu 64 dan 6 kuadrat yaitu 36. Berarti dari 64 ditambah 36 yaitu akar 100. Akar dari 100 yaitu 10. Sekarang AC-nya udah diketahui, kita balik lagi ke GA. Berarti GA kan menggunakan segitiga ACG. Berarti GA sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Sama dengan AC tadi 10, berarti 10 kuadrat ditambah CG yaitu 4 kuadrat sama dengan akar 100 tambah 16, yaitu akar 116. Akar dari 116 yaitu 4 dikali 29. Akar 4 dikali 29. Akar dari 4 yaitu 2. Jadi 2 akar 29. Itu untuk jarak dari titik G ke titik A. Untuk jarak terjauh antara Tom dan Jerry yang kedua yaitu kita ambil lagi Tom berada di titik G dan Jerry berada di titik D. Jarak dari G ke D kita menggunakan segitiga DCG. Siku-sikunya ada di C. Yaitu berarti jarak dari G ke D sama dengan DC kuadrat ditambah CG kuadrat. Yaitu DC kuadrat sama dengan 8 kuadrat dan CG kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Itu akar 64 ditambah 16 sama dengan akar 80. Akar dari 80 yaitu 16 dikali 5. Akar dari 16 yaitu 4, akar 5. Di jawabannya untuk jarak terjauh antara Tom dan Jerry yang kedua GD yaitu 4 akar 5. Dan untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu berapakah jarak terdekat antara Tom dan Jerry? Di sini kita ambil contoh lagi, misalkan Tom berada di titik G dan Jerry berada di titik D. Berarti jarak terdekat antara Tom dan Jerry yaitu dari titik G ke titik B. GB sama dengan, kita ambil dari segitiga BCG. Berarti GB sama dengan BC kuadrat plus CG kuadrat. BC-nya yaitu 6 kuadrat dan CG-nya 4 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 16, yaitu akar 52. Akar dari 52 yaitu akar 4 dikali 13. Akar dari 4 yaitu 2 akar 13. Jadi jarak terdekat antara Tom dan Jerry yaitu dari titik G ke titik B hasilnya 2 akar 13. Dan jarak terdekat antara Tom dan Jerry yang kedua yaitu kita ambil lagi Tomnya berada di titik G dan Jerry-nya berada di titik C. Ini nggak usah dihitung lagi karena udah ada jawabannya yaitu 4. Untuk yang nomor 4, tentukan selisih jarak terjauh dan terdekat antara Tom dan Jerry. Yaitu kita ambil dulu jarak yang paling jauh antara Tom dan Jerry yaitu kan tadi dari titik G ke titik A. Dan untuk jarak yang terdekat antara Tom dan Jerry yaitu dari titik G ke titik C. Maka selisih jarak terjauh dan terdekat antara Tom dan Jerry adalah 2 akar 29 kurang 4. Udah. Sudah? Oke, Untuk silakan ditutup dulu presenting. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jarak titik A ke titik B adalah suatu ruang. Dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik
A dan titik B dengan ruas garis jarak titik A ke titik B ditentukan oleh panjang ruas garis AB. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Windy sama Pipin. Alhamdulillah sih ya. Jadi kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang ketiga dalam LKPD. Good job untuk kelompok, khususnya kelompok berapa ini? Kelompok 2B ya. Pokoknya semua kelompok good job, semua yang sudah mempresentasikan, kalian sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Saya ingin menguatkan kembali mengenai tadi yang sudah kalian selesaikan. Ya, dulu sebentar. Saya share ya. Yang tidak presentasi bisa menyimak kembali. Kelompok yang tidak presentasi akan saya jelaskan. Muncul tulisannya? Belum? Perlu dijelaskan atau tidak? Apa sudah paham? Perlu dijelaskan kembali atau tidak? Apa kalian sudah paham? Ya? Jelaskan. Udah ngerti? Jelasin. Ya, jelaskan sedikit. Jelaskan kembali ya. Sudah muncul? Oke. Tenang. Windy. Kenapa, Bu? Sudah muncul belum? Enggak. Kang Lia kangen nggak sekolah lagi? Kangen banget ya. Kangen sekolah lagi. Sabar ya. Sudah muncul? Udah ya? Sudah. Oke. Saya mau Belum. Sudah muncul belum? Udah? Sudah kelihatan? Sudah. Ini siapa yang belum di-mute? Nela, tolong di-mute. Nela. Nail, di-mute. Oke. Sudah perhatikan permasalahan yang pertama. Oke, ini ada gambar ya. Saya kembali menguatkan saja. Tadi sudah benar jawaban dari kelompok berapa tadi? Kelompoknya Yuli dan Yesi, kelompok 5A. Jadi di sini ada beberapa titik yang menggambarkan beberapa kota. Jadi ada 4 kota, kota A, B, kota C, dan kota D. Nah, di situ yang ditanyakan adalah kemungkinan rute-rute yang akan dipilih oleh Ali katanya ada di kota A. Nih, ya, terdengar suara saya? Ali ada di kota A, dia akan mengunjungi neneknya yang berada di kota C. Jadi ada banyak jalan dari kota A ke kota C, ya. Kemungkinannya bisa Ali melewati kota B, lalu ke kota C, atau Ali melewati kota D ke kota C, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, Ali melewati kota B, lalu ke kota D dulu, baru ke kota C. Dan Ali melewati kota D, ke kota B, lalu baru ke kota C. Dan yang terakhir yaitu Ali melewati kota A, langsung ke kota C. Nah, di situ kalian sudah menjawab, tadi ada 5 kemungkinan. Di sini sudah, tadi rute-rutenya sudah dijawab, lalu di situ akan dihitung panjang lintasannya dengan menjumlahkan tadi rute-rute yang sudah ditentukan. Kemudian, Ali memilih yang mana rute yang tercepat terdekat dari kota A ke kota C, yaitu benar tadi jawabannya dari kota A ke kota C. Kenapa? Karena yang paling terdekat. Jadi kalian tadi sudah dapat menyimpulkan permasalahan yang pertama. Ya, apa tadi kesimpulannya? Bahwa jarak antara dua titik adalah dengan cara menarik garis terhubung terpendek antara kedua titik tersebut, yaitu jarak titik A ke B adalah panjang garis AB. Jadi good job untuk kelompok 5A. Kemudian kita lanjutkan lagi ke permasalahan yang kedua. Di sini ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusnya itu. Saya jelaskan. Di sini ada sebuah titik K berada di garis EC di sini. Titik K ada di tengah-tengah sini.
Lalu bagaimana cara menentukan jarak titik A ke K? Ini titik K. Ini katanya titik K. Tadi sudah dijelaskan. Itu bagaimana? Caranya buat garis yang sejajar dengan garis EG di sini yang melewati K. Nah, garis EG sejajar dengan garis IG. Nah, untuk itu nanti kalian akan dapat menghitung jarak titik A ke K dengan menggunakan segitiga siku-siku A, I, K, di mana siku-sikunya di I. Tadi sudah dijawab bahwa jarak titik A ke K panjangnya itu berapa tadi? 3/3. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tadi yang kedua? Jarak titik B ke K jika K berada di sini. Kalau K-nya di sini bagaimana? K-nya di sini. Di mana perbandingan antara sini K-nya. Maka kalian tentukan dulu nih. E ke K perbandingannya adalah 2/3 dari EH. Berarti EK-nya berapa? Tadi sudah dijawab bahwa jarak dari titik B ke K ini menggunakan segitiga B, E, K, di mana siku-sikunya di E. Di mana jarak EK itu adalah 2/3 dari jarak EH. Tadi sudah didapat, jawabannya adalah 2/22. Good job untuk kelompok, tadi kelompoknya Yuli dan Yesi dan kawan-kawan. Ya. Kemudian ke permasalahan yang ketiga, di sini ada Tom and Jerry katanya. Tadi kesimpulannya sudah saya nanti saja. Untuk permasalahan yang ketiga, ada Tom and Jerry katanya ya. Tom and Jerry itu tidak pernah akur ya. Oke, Tom and Jerry. Dua ruangan yang berbentuk. Ini ruangannya. Jadi kemungkinannya Jerry itu berada di titik sudut semuanya ini, bisa di titik E, bisa di titik H, bisa di titik G, bisa di titik F. Ataupun Jerry bisa kemungkinan ada titik A, titik B, titik C, titik D. Kemudian jika ditentukan tadi si Jerry ada di titik G, berarti jarak ke si Jerry dari Tom, tadi saya ulangi lagi, kalau Tom yang ada di titik G, maka kemungkinannya jaraknya itu dari titik G ke C, si Tom ada di G dan Jerry ada di C, atau Tom ada di G, Jerry ada di B, atau Tom ada di G, Jerry ada di A, dan Tom ada di G dan Jerry ada di D. Nah, tadi setelah dihitung, maka jarak jauhnya yaitu jarak dari Tom ada di G dan si Jerry ada di A. Dan jarak terdekatnya itu Tom ada di G dan Jerry ada di C. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan. Maka dapat selisih antara jarak terjauh dan terdekatnya itu berapa tadi? 2/19 dikurangi 4. Ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya stop lagi. Oke, tidak ada. Saya ingin mengulang kembali. Untuk permasalahan yang pertama, silakan simpulkan. Tadi siapa permasalahan yang pertama yang presentasi? Yesi, silakan Yesi atau Yuli. Kesimpulan dari pertama, lagi, coba sampaikan lagi. Apa tadi kesimpulannya? Jarak adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Oke, terima kasih. Itu kesimpulan permasalahan yang pertama. Silakan untuk kesimpulan permasalahan yang kedua. Yuli di mute lagi yuk. Di mute lagi. Oke, silakan untuk permasalahan yang kedua kelompoknya Naila. Tadi yang ini presentasi. Silakan. Kesimpulannya apa untuk permasalahan kedua? Bu. Ayo, menggunakan apa kesimpulannya, Ref? Revinya nggak ada, Bu. Naila aja. Ya, nggak apa-apa, Naila aja.
Menggunakan rumus Pitagoras untuk menentukan jarak titik A ke K dan B ke K. Misalnya menggunakan segitiga siku-siku. Oke, terima kasih Nela sudah menyimpulkan permasalahan yang kedua. Sekarang permasalahan yang ketiga silakan disimpulkan oleh Windy. Kesimpulannya apa tadi Windy? Atau Pipin silakan. Ini Bu. Ya. Kesimpulannya Apa adalah jarak titik A ke titik B adalah suatu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis jarak titik A ke titik B ditentukan oleh panjang ruas garis AB. Oke, good job untuk kelompok Windy dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan dari setiap permasalahannya. Berarti kalian sebenarnya bisa dan memang bisa untuk menjawab permasalahan yang ada dalam jarak titik ke titik dalam ruang. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini tadi kesimpulannya. Oke, untuk mengetahui sejauh mana tadi pemahaman terhadap materi, saya ingin kalian mengisi evaluasi tentang jarak titik ke titik dalam ruang. Ya, maka saya share linknya isi sebisa. Mau berapa menit dijawabnya? Butuh waktu berapa menit? 5 menit ya. Ini soalnya. Saya kirimkan linknya. Saya kirimkan di sini untuk bahas. Silakan diisi evaluasinya. Saya tunggu 5 menit saja ya. 5 menit saja, yang bisa langsung dikirim, yang tidak bisa nanti kita lanjutkan. Dicoba dulu. Silakan. 5 menit aja. Berarti sampai jam 10.46.
Oke, yang belum ditunggu. Kita kembali lagi ke Jimit. On cam lagi semuanya. Sudah? Nanti boleh yang belum dikirim, boleh nanti saja, nggak apa-apa. Jadi ini ya, soal, nggak banyak, tentang akuarium. Masih jarak terjauh dan jarak terdekat, seperti yang tadi masalah ke berapa, masalah ketiga. Lalu ini kubus, jarak dalam kubus. Kemudian ini sebuah permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Sama ini juga sama. Sudah ada 15 yang merespon. Oke, nanti bisa dilanjut nanti. Yang belum, kita lanjutkan kembali refleksi untuk kegiatan kali ini. Untuk penyegaran kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya minta tolong kalian isi kolom refleksi ini sebagai perbaikan dari kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya, tolong diisikan, saya kirimkan di kolom chat lagi. Hanya kalian pesan, kritik, dan saran. Oke. Kan tolong diisi refleksinya. Sudah ada di kolom chat. Refleksi dari pertemuan ini. Tolong berikan kesan dari kegiatan pembelajaran kali ini, kritik, serta sarannya. Ya, silakan. Ditunggu. Kesannya apa? Kritiknya apa? Sarannya bagaimana? Tolong diisi.
Apa saja sarannya? Nggak apa-apa, dikritik saja. Kekurangannya apa? Kan pastinya ada kekurangan dan kelebihan dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Silakan diuraikan, diutarakan. Saya nggak bakal marah. Tenang aja. Yuk. Jadi buat masukan saya, bagaimana nantinya kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke. Oke. Terima kasih. Ditunggu yang belum. Ditunggu yang belum. Oke, sambil menunggu refleksi, karena tadi kita sudah berjalan waktunya sudah sangat lumayan lama. Terima kasih tadi sudah mengisi evaluasi dan refleksi. Kemudian, nanti untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang jarak titik ke garis dalam ruang, nanti dipersiapkan. Nanti seperti biasa, PPT, bahan ajar, LKPD, dan lain-lain akan saya sematkan ke dalam BCR. Jadi untuk minggu depan kalian tidak masuk ke Gimit ya, jadi gantian dengan kelompok lain yang belum berdiskusi. Ya, jadi kalian minggu depan free kegiatan pembelajarannya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jangan lupa kalian mengupload tugas kelompok yang tadi sudah kalian presentasikan, kalian tulis secara individu, lalu diupload ke dalam BCR. Deadline-nya adalah nanti tengah malam. Kemudian tugas individu juga kalian upload juga hasilnya sesuai dengan deadline. Kalau tugas individu nanti deadline-nya agak panjang, yaitu nanti seminggu. Kayaknya sepertinya tanggal 18 atau minggu depan, ya 1 minggu dari sekarang deadline-nya. Kemudian, saya tidak bosan-bosannya untuk selalu terus bersemangat dalam belajar. Ya, tentunya dengan kalian belajar, pastinya akan dapat meraih cita-cita kalian. Ya, tadi yang sekiranya permasalahan-permasalahan dalam LKPD tadi dirasa kalian sulit, ternyata setelah kalian amati, kalian pelajari baik-baik dengan seksama, dengan semangat yang ada, ternyata kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam LKPD yang kemarin sudah saya share. Good job untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah mau belajar dengan tentunya semangat kalian yang luar biasa, diskusi selama 2 hari dari kemarin, dan tentunya akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Ya, di sini saya stop presenting dulu, kita akan tutup kegiatan pembelajaran kali ini. Oke, kepada Naila, tolong dipimpin doa penutupnya untuk kegiatan kali ini. Naila, silakan. Masih ada nggak Nailanya? Oke, Windy saja silakan ditutup doa kegiatan hari ini. Silakan Windy. Nggak bisa ininya kata-katanya. Nggak apa-apa, ayo. Ayo. Iya, bingung Bu, bingung. Ya udah, Naila mana Naila? Pipin deh silakan ditutup kegiatan hari ini dengan doa. Ayo Pin. Sebelum kita tutup kegiatan presentasi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pipin. Terima kasih semuanya sudah hadir ke dalam Google Meet untuk kegiatan pembelajaran pertemuan 1 untuk matematika wajib. Kali ini kita belajar mengenai jarak titik ke titik. Good job untuk kalian semua. Saya senang sekali kalian mau mengikuti kegiatan diskusi dari kemarin, antusias kalian bagus banget. Tetap terus bersemangat untuk belajar karena ilmu itu tidak akan pernah ada matinya. Selalu semangat dan semangat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk yang tidak ikut Jimit, nanti akan saya share link YouTube-nya untuk rekamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh left ya. Silakan, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya.